Kisah Panembahan Senopati menantang Jagadtingkir alias Sultan Hadiwijaya. Panembahan Senopati adalah raja pertama Mataram Islam. Ia naik ke tampuk kekuasaan Mataram usai menggantikan ayahnya, Ki Ageng Pamanahan. Hanya uniknya, Panembahan Senopati diceritakan pernah menantang Jagadtingkir alias Sultan Hadiwijaya. Mengutip dari laman Dinas Kebudayaan Kunda Kabudayaan Jogja, Joko Tingkir adalah sosok yang telah menghadiahkan alas mentoak kepada Ki Ageng Pamanahan. Pemberian tersebut terjadi karena Ki Ageng dan anaknya, Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati, telah membantunya dalam perang menghadapi Arya Penangsang. Nah, bagaimana kisahnya hingga Panembahan Senopati berani menantang Raja Pajang tersebut? Cerita lengkapnya seperti ini. Kita berbicara tentang sekilas tentang alas mentoak dan bumi Mataram. Tatkala diberikan kepada Ki Ageng Pamanahan, alas mentoak atau hutan mentoak masih berbentuk rimba belantara. Hutan tersebut memiliki banyak tanaman mentoak yang kini mulai langka. Berdasarkan cerita rakyat dalam buku Antologi Cerita Rakyat Daerah Yogyakarta, karya Danupriyo Prabowo, awalnya Jagadtingkir enggan menyerahkan tanah yang telah dijanjikan tersebut. Alasannya, Sunan Giri pernah berkata bahwa kelak akan muncul raja dari wilayah Mataram tersebut yang dapat menguasai Pajang. Setelah akhirnya diberikan, Ki Ageng Pamanahan bersama rakyat dan anaknya membuka hutan tersebut. Setelahnya didirikan pemukiman hingga berkembang pesat. Ki Ageng Pamanahan kemudian wafat pada tahun 1575 Masehi. Sebelum wafat, ia berpesan agar Danang Sutawijaya menggantikannya. Karenanya, berdasar fakta sejarah, Danang Sutawijaya menggantikan kedudukan ayahnya sebagai penguasa Mataram. Cerita uniknya ini dikisahkan dalam buku Babat Tanah Jawi oleh W.L. Aldop. Usai menggantikan Ki Ageng Pamanahan, Jagadtingkir memberi waktu Panembahan Senopati untuk mengembangkan wilayah Mataram selama 1 tahun. Setelah 1 tahun, ia diwajibkan untuk menghadap Jagadtingkir di Istana Pajang. 1 tahun berlalu, tetapi belum ada etikat dari Panembahan Senopati untuk sowan. Akibatnya, perkataan Sunan Giri timbul rasa khawatir dalam hati Jagadtingkir. Sultan Pajang tersebut lalu mengutus Wuragil dan Ngabehi Wilamarta untuk menemui Panembahan Senopati. Keduanya berangkat menggunakan kuda dan mengunjungi rumah Raja Mataram tersebut. Kebetulan kala itu Panembahan Senopati tengah bertapa di daerah Lipura, maka mereka pun segera menyusulnya. Ketika bertemu, Ki Wuragil mengajak Ki Wilamarta untuk turun dari kuda dan menyampaikan pesan Sultan Pajang tersebut. Ki Wilamarta menolak dengan alasan hal tersebut akan merendahkan kehormatan Sultan yang mengutus mereka berdua. Ki Wuragil terus meyakinkannya hingga akhirnya berhasil. Keduanya lalu menyambangi Panembahan Senopati yang tengah berada di punggung kuda sembari berjaga. Melihat keduanya, Panembahan Senopati tidak turun dari kudanya dan justru menanyakan tujuan keduanya datang. Kedua utusan tersebut mengiyakan bahwa mereka adalah utusan Sultan Pajang dan meminta Senopati untuk berhenti berfoya-foya. Dengan tetap berada di punggung kuda, Panembahan Senopati menjawab bahwa ia baru akan mengunjungi Pajang jika Jagadtingkir berhenti dari kebiasaannya mengganggu istri orang lain dan sembuh dari kesukaan mengambil perawan dari abdinya. Kedua utusan tersebut lalu kembali ke Istana Pajang dan memberikan laporan palsu. Dikatakanlah bahwa Panembahan Senopati bersedia dan akan segera menyusul. Mengetahui ucapan bernada angkuh dari sang raja, Ki Juru Martani lantas menasihatinya sebaik mungkin. Panembahan Senopati merasa bersalah
dan kemudian berdoa kepada Allah agar kelak dapat menggantikan Sultan Pajang tersebut. Ki Juru Martani juga berpesan untuk jangan sekali-kali melawan ayah angkatnya tersebut, sebagaimana telah begitu besar jasa Sultan Hadiwijaya kepada Senopati dan Bumi Mataram. Suatu ketika datanglah rombongan menteri melalui Mataram ingin menuju Pajang. Para menteri tersebut ingin memberikan upeti kepada Pajang, namun di Mataram mereka dicegat oleh Panembahan Senopati. Senopati kemudian memberikan hadiah yang begitu bagus dan indah kepada semuanya. Para menteri tersebut begitu senang dan mengurungkan niatnya untuk membayar upeti ke Pajang. Bahkan menteri-menteri tersebut bersumpah setia untuk membantu Panembahan Senopati jika pecah perang. Berdasarkan catatan sejarah, Panembahan Senopati benar-benar menguasai Pajang usai mengalahkan Jaka Tingkir dalam perang besar. Demikian kisah Panembahan Senopati menantang Jaka Tingkir alias Sultan Hadiwijaya. Dan artikel ini saya kutip dari Detik Jogja. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.